bila ada abuse, bila salah satu ada abuse, kekerasan atau KDRT, saya setuju itu. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, nggak hanya pasangan ya, anak ya, ini gitu. Ya udah, kalau memang sudah ada itu, silahkan pikirkan kalau sudah ada itu. Dalam setiap keputusan itu tidak boleh mengedepankan keegoisan kita, karena di sekeliling kita pasti memiliki dampak, terutama anak. Jangan pernah bertengkar di depan anak-anak. Iya. Selesaikan secara baik-baik di luar sepengetahuan anak. Mary. Siang, sore, selamat sore dan malam. Ini udah mulai ya? Udah mulai. Oke, kita jumpa lagi dalam Positif Podcast Sehat Solutif. Aku lupa ya bacanya apa. Think positive and get more solution. Get more solution. Yeay, Bius. Iya. Kemarin menarik banget nih tema yang sudah podcast kemarin ya. Kalau Sobat Muardi mengikuti perjalanan podcast kita baik di YouTube maupun Spotify. Nah, kemarin kita bahas hal yang seru, yang lagi lagi hangat-hangatnya, lagi viral gitu ya. Lagi viral gitu kan. Sampai difilmkan lagi. Sampai menimbulkan banyak kontroversi. Gara-gara mau nge-host ini nonton gitu. Walaupun berduel-duel. Sama aku juga. Aduh. Tapi ternyata ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Jadi kalau penasaran nonton podcast kita yang episode kemarin ya. Oke. Gitu. Ya. Nah, hari ini masih ada lanjutan dari itu, Bi. Seperti apa sih lanjutannya? Nah, kalau nonton nggak yang episode terakhir dari serial kemarin yang layangan putus itu kan, di episode terakhir itu diceritakan bahwa orang tuanya akhirnya memutuskan berpisah, gitu, atau bercerai, divorce ya, atau bercerai. Nah, kan ini hari ini nih kita makanya nih mendatangkan dua orang yang luar biasa gitu untuk ngulik-ngulik tentang itu dampak tadi perceraian, terutama anak ya. Nah, terutama ini di sebelah saya. Oh ya, bisa di zoom mungkin di sini. Mesti kamu sengaja nyari. Itu bukan di penjara ya. Itu buat anak-anak yang baik. Ya. Nyari tempat yang ada gambarnya itu aja. Iya, ini pas banget ya di sebelah kita. Jadi hari ini kita akan bahas pentingnya penanganan dampak perceraian bagi anak-anak. Nah, oleh karena itu Bius mungkin bisa memperkenalkan. Iya, oke Sobat Muardi, kita juga udah kedatangan dua narasumber yang keren abis ya. Mungkin Sobat Muardi sudah banyak yang kenal ya. Yang pertama ini adalah Mbak Elina Raharisti, SC MA psikolog. Dan satu lagi kita juga ada Dr. Gusti Ayu Maharati, spesialis kejiwaan konsultan MK. Selamat pagi Mbak. Siapa dibaca ya? Mbak Lina sama Dr. Rati. Biar kita lebih akrab ya. Nanti kalau serasa sebaya gitu ya. Soalnya saya biasa manggil Bu tapi kalau sama kayak kakak terus ya. Oh, kakak. Iya, selalu nawarin sesuatu. Kakak Rati gitu. Oh, kakak juga. Kakak Rati. Kakak Rati. Aku takut kualat nih tapi netizen. Oke, ya Dr. Rati, Mbak Elina, mungkin sudah kemarin kita menyaksikan apa ya, sinetron kan, cerita web series ya, web series tentang layangan putus. Pernah lihat tuh? Belum? Hanya ceritanya orang-orang hanya gini. It's my dream, not her. Oh iya, aja. Banyak meme-nya ya, yang booming itu. Betul. Mbak Lina udah lihat kemarin? Ya, sering lihat karena it's my dream, it's Kapadosia gitu. Oke.
Oke. Oh, iya. Ya, kalau misalnya Mbak Elin sama Dokter Ratih kemarin sudah melihat kan pastinya di ending ceritanya itu akhirnya tadi. divorce ya, sayang Iya, sekali. sayang banget. Dan satu hubungan sudah dibina sedemikian rupa tiba-tiba langsung berpisah. Apalagi kalau misalnya satu rumah tangga itu sudah mempunyai anak, Mer. Betul. Pasti akan berat banget. Sebenarnya ini nggak cuma ada di web series ya, tentu saja Sobat Muardi, Bu Lina, Dokter Ati juga pasti sudah sering mendapat klien juga ya, bahwa ini juga sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang akhirnya walaupun tidak diinginkan, tapi jalan terbaik yang diambil adalah perpisahan. Nah, kita nggak mau ngomongin perpisahannya itu, tapi tentu saja perpisahan itu akan membawa dampak ya, Iya, Dok, betul. buat anak-anak. Nah, Pasti akan berat banget ya. betul. Ini kalau langsung aja kita membahas ke itu, Dok. Kira-kira di usia berapa sih anak-anak mungkin sebaiknya, misalnya anaknya masih kecil nih, Dok, seperti yang di serial kemarin kan masih kecil-kecil ya. Kira-kira pada usia berapa tuh mereka tuh Harus tahu. dikasih tahu atau ya mungkin bagaimana orang tua tuh menjelaskan posisi status orang tua pada anak-anak yang sudah terpisah tadi, Dok. Mungkin Bu Elina dulu. Oke, di awal kan memanggil kakak. Oke. Ini gimana ya? Aku nggak biasa. Kakak aja ya, Kak Elina. Oke, aduh ya. Unyu. Berasa adik-adik ya. Oke, Kakak Elina. Oke, terima kasih Iya. Cik Mary yang baik hati. Begini, pada prinsipnya setiap usia pasti memiliki suatu respon yang akan berbeda-beda ketika dihadapkan pada realita kedua orang tua harus berpisah. Ketika anak itu pada usia 0 sampai 18 bulanan dan harus mengambil keputusan yang terbaik untuk berpisah, kalau anak ini kan tidak paham, tidak ngerti, yang penting adalah kenyamanan secara fisik. Oke. Jadi memang harus sering dipeluk, dibelai, dan dikondisikan anak ini selalu mendapatkan kasih sayang yang seperti biasa. Kan idealnya seperti itu. Terus kemudian karena tidak paham, ekspresi kedua orang tua memang harus memfasilitasi secara emosional lewat bentuk kenyamanan fisik tersebut. Terus kemudian ketika memasuki usia 1 sampai 3 tahunan, 3 sampai 5 tahunan, ini kan usia prasekolah, Ya. di mana anak pun belum mengerti juga. Belum mengerti juga kondisi yang sesungguhnya. Jadi orang tua ini juga harus memberikan stimuli kenyamanan, nyaman dan aman seperti itu. Jadi ketika menginjak ke usia 6 sampai 11 tahun ini usia sekolah nih. Iya, yang udah biasanya sekolah dasar pada usia 7 sampai 8 akhirnya anak akan paham. Kenapa tidak seperti biasa ya, di mana kedua orang tuaku tinggal satu rumah, ini sudah berbeda. Inilah poin-poin yang penting kita bisa masuk untuk menjelaskan yang sesungguhnya sebelum terjadi respon emosional negatif yang tidak kita harapkan. Kan biasanya kalau 0 sampai 18 bulan, walaupun belum bisa merasakan kedua orang tua saya berpisah, tapi ketegangan itu memberikan suatu ketidaknyamanan pada anak ini. Biasanya kan diawali dengan cekcok gitu ya. Kan sering mendengar seperti itu. Nah, inilah nanti ya. Jadi suatu pendidikan dini yang direspon anak akan berbeda nantinya. Responnya kan banyak menangis. Jangan dibilang bahwa anak bayi pun tidak mengalami stres. Bisa ya? Nanti Dokter Ati bisa menjelaskan. Jangan heran jika anak bayi stres dan tidak melulu milik orang dewasa stres, depresi dan lain sebagainya. Responnya saja yang berbeda. Apalagi anak kan tidak bisa mengungkapkan lewat verbal. Lewat perilaku lewat perilaku, apakah asupan minumnya berkurang. Terus apakah tumbuh kembangnya nanti berpengaruh ke tumbuh kembang, dan ini kalau sudah merasakan ketidaknyamanan seperti itu, ini ingat anak-anak kan pondasi dasar untuk menentukan di mana dewasanya nanti.
Jadi ketika awal sudah mendapatkan suatu perlakuan yang melukai hati, apalagi dampak perceraian nanti. Oh. Itu mungkin timbul interest ya, tidak percaya dengan pasangan, atau ada hambatan dalam relationship dengan Teman-temannya ya? lawan jenis. Oh. Jadi karena pernah merasakan trauma. Jadi yang trauma bukan hanya si korban perselingkuhan, Tapi juga anak-anak, tapi iya. anak Bisa yang gitu? Maksudnya setelah anak ini Tumbuh dewasa, akhirnya dia dengan lawan jenis gitu, bisa nggak percaya. tapi bisa nggak percaya dengan sesama jenis? Bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya? Dampak jangka panjang. Mungkin nyaman. Apa faktor kenyamanan? Iya, intinya Wah, itu. kenyamanan. Kan ini dari 0 sampai katakanlah 14 tahun ya, kalau realitanya harus menjumpai yang sesungguhnya berpisah. Kan diabaikan ini anak. Iya. Oh iya. Tidak didengarkan ini anak. Karena biasanya orang tua akan sibuk dengan ini ya, psikolog, karena dia juga stres. Iya. Makanya notes-nya mereka harus orang tua harus lebih peka. Kalau anak-anaknya terutama masih kecil tiba-tiba jadi Ada kayak perubahan overacting ya, perilaku. overacting, perubahan perilaku harus Iya. Harus peka tentang peka. Jadi nggak cuma boleh memikirkan dirinya sendiri, juga harus, karena itu akan berdampak ke jangka Panjang. panjangnya. Ke jangka panjang. Berarti Dewasa begitu ya? orang tua melihat kok anakku kok tiba-tiba nakal misalnya, sekarang cari-cari perhatian, terus kemudian tadi mengalami perubahan perilaku, berarti orang tua harus gimana Bu tadi? Yang sedang mungkin lagi galau gitu kan, pasca Harus menyelesaikan permasalahan diri sendiri dulu. harus segera berdamai Iya, dengan diri harus sendiri. berdamai, harus healing segera mungkin, bahwa motivasimu di sini sekarang anakmu. Siapa Oke. lagi kalau bukan kamu, kan begitu. Yes. Jadi sudah tidak boleh egois lagi kan Oke. begitu. Konsekuensinya harus ditata seperti itu. Oke, jadi nggak boleh berlama-lama bersedih-sedih. Iya, meratapi atau- diri sendiri. Betul, harus segera move on, karena yang penting justru anak-anak ya, karena mereka bisa merasakan dampak dan itu bisa Jangka dampaknya jangka panjang. panjang. Yang move on susah. Mungkin nyambung ke Mbak Mary tadi, harus move on gitu ya. Gini, dari sisi perkembangan tadi bener 0 sampai 1 tahun ya, itu seorang ibu dengan anak tuh namanya ada Bonding. Bonding. ada secara biologi itu ada satu kesatuan, biological mutualism. Satu, ibu sakit, ibu sedih, anak ngerasain, terrewel dia. Si anak sakit, ibu ngerasain sakit juga. Coba yang sudah punya Iya, putra iya, itu iya. ngerasain loh, anakku sakit ini. Jadi dimulai dari fase-fase perkembangan. Tentu kita yang tadi jelas namanya perceraian orang tua satu, nggak dua. Begitu dia lepas, itu jadi timpang. Akan mempengaruhi di fase-fase tadi. Betul. Mbak Elina bilang di fase 0 sampai, iya benar. Ada lagi yang di fase 1 sampai 3, ya fasenya dia mengembangkan egonya sendiri, yang mana tadi Mbak Mary nyampein mesti ada pertengkaran gitu kan ya. Nah itu dia akan ngerespon sendiri di tubuhnya secara biologi, akan memunculkan psikopatologi. Kenapa nanti dia bisa yang tadi ditakutkan itu Di usia tentu di remaja atau tahapnya. dewasa ya. Jadi tahap yang itu ada tahap identifikasi, ada tahap penentuan identitas, peranan role. Kata tadi Mas Bius bilang tadi bisa jadi sesama jenis gitu ya. Iya. Karena ada proses seksual role. Jadi dia diasuh aja secara, dia orang tua menginginkan anaknya laki untuk penerus, tapi yang lahir perempuan, diasuhlah supaya kamu tuh kayak laki, mengembangkan tomboism, tapi belum tentu jadi yang apa tadi homo, yang kayak gitu belum tentu. Tapi peran gender dikaitkan pengasuhan amat sangat sulit sebenarnya, apalagi yang tadi sampaikan sampai perceraian. Perceraian itu stresor yang berat. Jadi ada level-level stresor 1 sampai 7. 7 ini malah petaka. Berat, sangat berat, di atasnya berat. Nah, hitungan terhadap anak itu antara berat dan sangat berat.
Kalau saya psikiater kan lebih ke psikopatologinya. Nanti munculkan gejala-gejala macam-macam. Berarti termasuk respon ya? Termasuk respon ya? terhadap Berarti tadi stres. dari Mbak Elina tadi kan anak-anak akhirnya timbul respon tidak percaya diri dan ini. Dampaknya macam-macam itu. Sampai yang muncul psikopatologis disorder, gangguan. Jadi spektrum sih, dari yang ringan sampai yang berat. Paling cepat kalau misalnya ini dok, respon yang timbul untuk anak ini umur berapa? Kan kita ibaratkan aja 5 tahun, 10 tahun gitu. Kita nggak bisa ngebahas 10 tahun. Cuman gini, antara 1 sampai 3 tahun perkembangan memori otak itu belum apa istilahnya, yang dia ingat itu belum, dia akan hilang. Tapi mulai dia 4 tahun memorinya ada, bahwa dia dimarahin, kan termasuk abuse ya, itu psychological abuse. Ngelihat orang tua berantem, itu psychological abuse juga bagi dia. Apalagi nanti beberapa orang tua melampiaskan emosinya secara fisik kepada anak. Nah itu mulai 4 tahun itu dia akan terekam di memorinya, ya lebih melekat lagi gitu. Nah, mulai yang respon bahwa itu, meskipun tadi yang satu ini pun juga menimbulkan ini, tapi yang secara spesifik dikaitkan memori bahwa perpisahan itu fase-fase mulai setelah 3 tahun gitu. Mulai setelah 3 tahun, karena 3 tahun itu dia masih ngeraba-raba. Coba aja kita ingat, masih ingat nggak kita di usia 3 tahun ke bawah? Iya, banyak peristiwa yang udah kita ini kecuali abuse-nya keras banget. Kadang anak usia 3 tahun masih ingat. Zaman 3 tahun saya dilukai ingat. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, perceraian misalnya, itu mereka nggak ingat tuh. 3 tahun ke bawah tuh nggak ingat. Mulai 4 tahun ke atas itu akan merekam ya secara otomatis. Itu kerekam sebenarnya, kerekam sejak dalam kandungan pun sebenarnya. Unwanted pregnancy, hamil yang tidak diinginkan, itu sudah secara biologi dia sudah terpapar stres sejak dalam kandungan. Sehingga kenapa orang tuanya stres, mudah mengalami distres. Anak ini juga keturunan ibunya soalnya ini, kenapa rentan? Iya sih, sejak dalam kandungan dia udah mengalami. Nyambung bahasanya. Udah terekam kayak cetakan. Jadi ada template di situ kayak puzzle. Udah ada cetakan. Jadi respon hormon stresnya dia sejak dalam kandungan udah ada gitu. Nah, dia jadinya mudah distres gitu. Rentan. Dia orang lain digituin nggak apa-apa, tapi kok dia sensitif banget. Nah, itu terjadi secara itu kalau untuk anak-anak yang tahu, kemudian mungkin yang udah Mas SD ya, ini kita bicara yang udah SD tahu berpisah, kemudian kan mungkin kecewa ya, nah itu terus tidak mengungkapkan karena mungkin orang tuanya tidak peduli jadi lebih fokus ke dirinya sendiri. Itu kemudian kira-kira gimana dok untuk menangani anak-anak yang seperti ini gitu? Yang tadi yang mungkin nggak mengungkapkan, jadi terus orang tuanya kan mungkin juga sebagian ini ya tidak terlalu aware gitu. Hampir sebagian besar anak remaja itu nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasa. Semakin dia nggak mampu ngungkapin, yang muncul nanti semakin berat gejalanya. Itu namanya gejalanya alexithymia. Dia nggak mampu ngungkapin apa yang ada dalam dirinya, sakit yang dia rasakan, sehingga beberapa muncul mengembangkan kepribadian. Setiap ada stresor, dia merasa hampa, nggak ngerasain cinta, nggak bisa membangkitkan cinta dalam tubuhnya yang tadi akibat stresor sejak dini itu. Beberapa orang tidak mampu merasakan apa yang dia rasa penderitaannya. Muncullah kepribadian, kita namakan kepribadian ambang, dengan banyak yang mulai self-harm, menyakiti diri sendiri. Iya, gitu. Itu semakin itu bagaimana caranya dok untuk supaya anak itu misalnya sudah terlanjur ya ini orang tua kemudian sadar wah ini
kemudian kan sebagai orang tua tidak ingin pasti ya anaknya. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk supaya anak itu mengungkapkan? Apakah bisa dok? Atau Bu Elina mungkin? Begini, bicara tentang mengungkapkan itu terkategori sebagai bentuk perilaku ya, perilaku mengungkapkan. Pada korban-korban perceraian ini ada dua bentuk perilaku, covert dan overt. Kalau covert kan cenderung reaksinya bisa marah, agresif. Ya, mungkin ngomong ya, kalau enggak mungkin dia ngomong kok. Dan ada nggak mau. Iya, ada perbedaan laki-laki dan perempuan ini. Kalau laki-laki biasanya sering berantem dengan temannya, sedikit reaktif, mudah tersinggung. Kebanyakan di lingkungan laki-laki pandang mata ya. Pandang mata gitu bisa emosi ya, emosi. Ya. Itu yang bisa terekspresi tapi dalam agresif. Tetapi ada yang tadi yang seperti diceritakan Dokter Maharati itu malah yang kasihan luar biasa ya. Jadi kelihatan bahwa afeknya datar, tidak bisa merasakan apapun, kayak orang mati rasa. Ada? Iya, nggak bisa nangis, nggak bisa marah. Jadi kayak pasif, kata-kata apatis gitu ya. Iya. Tapi pernah juga sih kebetulan waktu itu sama ini sih di tempat temen dok. Di situ tuh ada anak, dia emang bisa diceritain emang dia korban dari perceraian orang tua. Broken home. Anaknya masih kecil. Tapi orang melihat anak ini nakal. Kalau saya lihat anak ini usil. Jadi kayak dia tuh kayak minta perhatian orang. Jadi kayak misalnya sampai akhirnya dia tuh mungkin bukan klepto ya, mungkin dia ngambil, dia nakalin temannya, sampai akhirnya dia itu juga kena physically dari orang tua temannya ya gitu. Mungkin dimarahin, ya cuman ketawa aja, nggak nangis, nggak ini, ketawa gitu. Saya ngeliatin emang emang kalau dia apa-apa itu ketawa terus, Mer. Emang seperti dampaknya juga seperti itu juga. Ada nggak sampai seperti itu? Nggak ngerasa sakit. Macam-macam bentukan. Tapi dia ketawa terus. Itu gimana, Bu? Penangannya bagaimana kalau masa sudah tadi yang tidak bisa mengungkapkan sehingga jadi gini, perilakunya aneh-aneh? Mungkin saya kalau sudah konotasinya Mbak Mary bilang aneh, mungkin sudah muncul psikopatologi ya, psikopatologi. Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, tentu kita screening ya. Screening ini gangguannya apa? Kalau yang dikaitkan tadi nakal, sering konotasi nakal, anak remaja sering kali itu di awal kelihatan kayak ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, itu gejalanya mirip seperti itu. Usil di kelas, suka pokoknya suka usil ngerjain iya. Pokoknya sering gimana cari perhatian terhadap kelihatan cari perhatian. Terus guru marah karena anaknya ngobrol nggak merhatiin dia gitu. Bisa ADHD. Tapi gejala awal dari mood disorder, bipolar disorder, pada anak-anak juga seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang secara biologi sejak awal stresor itu ternyata itu mempengaruhi neurotransmitter. Akan berpotensi nggak dia akan mengalami mood disorder yang kayak tadi? Iya banget gitu, iya banget, banyak, apalagi zaman sekarang ini gitu. Mungkin bukan murni perceraiannya ya, tapi gini, orang tua yang menikah nih 2 orang, perceraian terjadi karena salah satu atau salah duanya biasanya mengalami psikopatologi. Kalau yang satunya bisa mengendalikan, misalnya pihak istrinya masih bisa bertahan karena mengenali dia gangguannya ini, terus dia menyadari, berarti biasa nggak terjadi itu karena dia mempertimbangkan. Tapi kalau salah duanya mengalami gangguan dua-duanya, itu yang akan semakin memperberat. Nah, ada faktor keturunan, bukan faktor keturunan yang harus seperti itu, enggak, tapi kerentanannya itu menurun. Terutama bipolar ya, bipolar itu seringkali faktor genetik dikaitkan mitokondrianya itu
memang dia rentan untuk mengalami gangguan mood disorder yang akan mempengaruhi neurotransmitter seperti itu. Yang tadi ternyata dampaknya hanya layangan putus, tapi itu kalau tidak ditangani dengan benar ya, benar, gitu. anak bisa akan mengulang lagi ya, karena muncul lagi karena punya memori, punya bakat, gitu. Punya ketika bakat, dewasa mungkin ketemu dengan pasangan yang sama, saling tidak memahami misalnya, kemudian ya itu akan terulang. Sekarang saya nanya nih sama Dokter Ati, kalau misalnya di layangan putus itu kan termasuk gangguan disorder atau gangguan apa nih? Karena kan ada will-nya dong. Itu kita bahasnya di kemarin. Oh, di kemarin ya? Oh. Iya, sudah kita bahas di episode lalu. Oh, gitu. Nanti nonton juga kamu kayaknya. Makanya itu loh. Berarti gangguan ya, gangguan. Itu banyak faktor ya, banyak faktor. Sebelum mengatakan seseorang mengalami gangguan, gini. Gangguan atau disorder kan bipolar disorder atau yang lain anxiety disorder. Kita harus melihat secara kualitas gejala, kuantitas gejala, waktunya berapa lama, dan dia berfungsinya secara sosial seperti apa. Boleh nggak orang cemas? Boleh dong. Nah, misalnya cemas menghadapi ujian, tapi saat itu doang gitu. Berarti dia nggak anxiety disorder, tapi begitu dia terganggu fungsinya secara sosial, activity daily living terganggu, dan secara kualitas gejala, kuantitas gejala, dan waktunya yang ini baru kita katakan disorder. Tidak semua orang mengalami gangguan jiwa itu, oh soalnya pernah ke RSJ terus. Iya, padahal belum tentu ya. Iya, belum tentu RSJ itu gini. Iya, soalnya ada periksa gigi juga bisa di RSJ ya dok ya. RSJ bisa. Ternyata kan belum tentu ngelihat apa dulu gitu. Bisa sembuh nggak gangguan jiwa? Bisa dong gitu. Jangan takut. Masalah jangan takut, ada pakar-pakar, ada pakar-pakarnya, ada yang akan menolong ya, ada gitu, di lengkap. Tadi kita udah banyak bahas tentang dampak ya, ternyata memang luar biasa dampaknya, jangka panjang nih, jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pasti orang tua atau sobat muat yang nonton saat ini sudah bisa mendapatkan gambarannya lah, bahwa istilahnya banyak hal yang kalau tidak ditangani dengan baik, akhirnya anak itu akan terdampak jangka pendek nah, sampai jangka panjang. Tapi kita kan membagi ilmu nih saat ini supaya itu tidak terjadi. Nah, tadi kita masih berkutat ke anak ya. Sekarang kira-kira bagaimana sih sikap orang tua, baik ayah maupun ibu ya, ketika kita memutuskan bercerai. Divorce. Nah, ada divorce yang baik-baik, ada juga yang tidak baik-baik. Kita mungkin sering nonton ya di TV, perebutan anak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Bu Elina dan Dokter Maharati ini kira-kira ini bekal untuk orang tua yang akhirnya memutuskan yang terbaik memang kita berpisah. Nah, tapi bagaimana nih planning orang tua untuk menyiapkan supaya anak-anak tuh tidak mengalami tadi yang diceritakan yang bisa agak mengerikan juga ya kalau untuk jangka panjang gitu ya Kak. Supaya tidak mengalami itu, apa sih yang harus dipersiapkan oleh tadi pasangan yang akan menempuh perceraian? Sebenarnya perceraian itu bukan suatu hal yang negatif juga. Ketika dihadapkan dengan konflik yang luar biasa, itu juga berpengaruh ke anak yang setiap hari mendapatkan suguhan-suguhan yang luar biasa, dan gelas-gelas emosi anak ini akan emosi negatifnya akan semakin banyak, dan itu alangkah lebih baiknya keputusannya berpisah. Tetapi seseorang mengeksekusi berpisah jauh hari sudah prepare pasti. Prepare ya. Nanti setelah pisah saya harus seperti apa, terkait ekonomi biasanya seperti itu bagi ibu-ibu yang notabene-nya belum mendapatkan penghasilan, nanti sudah berpikir itu saya akan kemana, saya harus bagaimana. Yang jadi masalah anak kan belum dipersiapkan itu. Nah, nanti harus ideal ya, kita bicara idealnya. Dengan pasangan itu kita tidak boleh mengabaikan anak. Harus tidak boleh mengabaikan anak. Harus seperti merasakan kebiasaan sehari-hari.
nanti yang harus merelakan keegoisannya, di mana pasangan harus memiliki jam kunjung ke anaknya. Oke, Ada pertama waktu ya. Waktu. Jadi seolah-olah anak ini bukan penyebab perceraian kedua orang tua saya. Saya ini bukan anak yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Papa mama tetap sayang sama Iya, aku gitu. Tapi kadang ada estimate loh juga ada. Gimana? Misalnya kan setelah divorce nih kan tadi harus ada jam berkunjung, harus mereka ayah dan ibu ini harus baik seperti biasa mereka kumpul dan tidak terjadi apa-apa. Misalnya kan untuk anak, tapi kan kadang anak ikut ibu nih gitu kan. Nah, akhirnya kan dikasih waktu, mungkin ibunya ini dikasih waktu, oh ya udah kamu ikut ayah. Akhirnya kan ada juga yang nggak boleh, kamu nggak boleh, takutnya nanti kan sama ayah kasih tahu berita-berita apa namanya informasi itu nanti masuknya ke dons. Kalau ini yang dulu yang kira-kira orang tua harus bagaimana sih. Bener. Nanti kita akan bahas juga tuh gimana dengan orang tua yang tidak baik-baik. Ini kita yang baik-baik dulu. Ini yang bicara ideal ya. Idealnya dulu ya. Idealnya. Jadi memang harus ada kompromi seperti itu. Terus yang kedua, selalu mendukung tentang tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi tidak serta-merta istilahnya pasrahkan pada satu orang, tidak. Dan harus ambil peran. Semua masing-masing orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anak tersebut. Cuma jangan menjadi perebutan. Salah satu yang diungkapkan oleh Mas Bius, Mas Bius tadi mengatakan bahwa menjelek-jelekan pasangannya begitu. Itu salah satu yang harus dihindari, Jadi jangan ceritakan kejelekannya. Itu kan masih persepsi orang tua atau istri atau suami terhadap pasangannya kan begitu. Jadi tidak boleh dibagikan sebenarnya dengan anaknya kan begitu. Jadi tetap harus menanamkan ke anak-anak kalau ibumu itu ibu yang terbaik, ayahmu itu ayah yang terbaik. Gitu. Karena dampaknya nanti tidak percaya diri. Berapa persen kayak gitu pasangan kayak gitu, Mel? Sebenarnya ini sih kalau kita sering nonton televisi atau mengikuti berita artis, beberapa artis sudah melakukan itu loh. Saya lihat beberapa pasangan selebritis yang memutuskan berpisah tapi tetap kompak kalau di depan. Jadi misalnya ulang tahun ya semua datang, ambil rapot atau kapanpun bisa gantian. Papa atau mama mau acara naik kelas. Papa mama mau ketemu silahkan, mau pergi mau nginep, intinya ya memang tetap harus merasakan kasih sayang cukup dari ayah dan tidak berbeda ibu. Dan memang benar tetap nggak boleh menjelek-jelekan atau biar anaknya membela ibu nih atau membela bapak. Kalau ditilik itu keegoisan salah satu pasangan dengan seperti itu. Karena tidak mengedepankan sisi anaknya. Oke. Selain itu ada lagi nggak Bu kira-kira atau perhatiannya harus lebih banyak untuk anak setelah divorce tuh orang tua harus memberikan ekstra perhatian atau ekstra kasih sayang gitu, apakah perlu atau yang tadi cukup misalnya ya udah pembagian jam kunjung yang begini, itu bicara tentang kuantitas dan kualitas ya. Oke. Yang berkuantitas kan mungkin dijadwal hari ini ikut siapa kan seperti itu, atau sama-sama berdua dengan anak kan begitu. Tetapi harus berkualitas. Jadi ciptakan momen-momen yang membuat bahagia si anak. Jangan pernah mengupas tentang permasalahan yang terjadi di depan anak kan begitu. Walaupun nggak suka saat ini sama pasangan, tapi harus pandai-pandai menutupi itu kan harus begitu. Dewasa ya. Iya. Dan perlu itu harus. Terus kemudian apalagi Bu yang perlu dipersiapkan lagi Bu? Ini mungkin banyak yang nonton ini menyimak karena kalau kita lihat di Departemen Agama itu katanya meningkat pandemi ini menyebabkan entah apapun penyebabnya ya angka perceraian itu meningkat, betul ya? Sesi yang kemarin itu penyebab faktor perceraian kan. Nah kira-kira maksudnya makanya nih banyak yang pasti menantikan episode ini untuk belajar ini. Setelah karena terdampak kedepannya ini untuk anaknya sangat bahaya. Apalagi Bu? Tips-tips lagi Bu? Itu dampaknya karena pandemi atau karena dampak itu banyak ya. Web layangan putus ya. Aja secuil ya. Jadi ikut tren, maksudnya ikut tren langsung kayak gitu juga. Aduh, jangan gitu. Kalau saya karena yang kalau ke saya kan itu sudah dalam
dalam kondisi yang berat biasanya kalau ke saya itu psikopatologi biasanya yang kalau yang pencegahan benar yang pencegahan. Kalau yang di saya sebagian besar yang saya dapatkan memang psikopatologi semua gitu, psikopatologi dan anaknya sudah muncul psikopatologi. Nah, artinya mungkin sebelum putus itu perlu muler mungkret itu ya. Jawa tuh punya sesuatu yang yang adiluhung ininya. Mulur mungkret punyanya beliau dari keraton itu. Iya, mulur dilepas sehingga layangan bakalan putus. Jangan dikencengin. Jangan dikencengin gitu ya, mulur. Oh, mulur mungkret. Gitu. Itu adiluhung banget ininya, apa istilahnya? Sesuatu untuk pembinaan rumah tangga gitu. Jangan sampai ini diulur ya putus dong. Jangan lost dong ya. Jangan lost, tapi jangan diulur terus juga jangan ditarik terus. Ada kalanya narik kadang gitu ya. Nah, sebelum itu tadi harus itu ideal banget dan saya belum ketemu. Hanya di kami itu ada namanya terapi pasangan untuk supaya nggak putus tuh. Nggak sampai putus. Iya, di Muarti itu ada. Kita layangan sebelum itu muncul, kita ada layanan loh. Konseling perkawinan. Ada ya? Kan untuk misalnya, Dok, misalnya untuk pasangan yang sudah memutuskan, oke, kita bercerai sudah sampai pengadilan atau sudah bercerai masih bisa konseling juga? Masih. Saya sedang nangani ini gitu karena ada salah satu yang pengen rujuk gitu ngelihat anaknya, tapi nanti dulu lihat lagi, jangan-jangan nanti karena tadi yang memutuskan bahwa ininya setuju dikatakan bahwa negatif bila ada abuse, bila salah satu ada abuse kekerasan atau KDRT, saya setuju itu. Belum tentu yang semua ini nih. KDRT ke siapa, Dok? Maksudnya ke pasangan atau ke anak? Iya, dalam rumah tangga kan KDRT kekerasan dalam rumah tangga, nggak hanya pasangan ya anak ya ini gitu. Ya udah, kalau memang sudah ada itu silahkan pikirkan kalau sudah ada itu. Tapi kalau hanya ego bahwa aku tertarik sama itu, aku udah bosen sama ini, percaya deh rumput tetangga tuh lebih hijau. Setelah ke tetangga kemudian ternyata rumput sintetis. Betul. Berarti memang harus peran dari dokter jiwa dan psikolog itu memang harus ada. Kan harus ada karena kan kadang seperti ini orang mau bercerai itu mungkin kan hanya mau curhatnya tuh dengan keluarga besar. Nah, seperti itu. Nah, secara agama, secara mungkin menghormati yang lebih tua. Tapi kadang tapi nggak objektif ya. Mungkin saran-sarannya satu dan yang lain. Nah, tentunya kan pasti akan ada yang baik lah. Cuman kan tidak tahu sih bagaimana sih secara sisi medis, secara psikologi. Betul. Nah itu memang harus ya. Tadi buka layanan ya ternyata di Muarti. Iya, ada. Jadi sebaiknya memang itu ya. Muarti kelebihannya itu. Selain curhat ke sahabat atau ke keluarga, sangat disarankan untuk datang kepada ahlinya. Iya. Gitu. Makanya sobat Muarti ya. Jadi malah baru tahu. Apalagi tadi yang udah memutuskan kita berpisah. Nah itu yang penting anak-anak. Nah betul. Itu nggak boleh egois ya. Istilahnya memang harus memikirkan bagaimana sikap orang tua mengambil keputusan untuk kedepannya untuk bagaimana memprioritaskan anak-anak dengan datang ke ahlinya supaya bisa mendapatkan arahan-arahan kakak saya lupa lagi kakak. Jadi nggak sekedar gini, aduh emang gue gila ya ke psikiater, ke psikolog emang gila. Enggak gitu. Di drama Korea tuh udah banyak yang orang kalau punya masalah datang ke psikiater. Iya. Saya juga pernah kalau datang ke dokter Debri nggak bisa tidur. Akhirnya bisa tidur. Ditemenin bobo. Udah dikasih obat tidur aja. Udah kamu tidur aja. Iya. Jadi it's okay gitu ya. Jadi jangan takut dilabelin kamu. Enggak. Kita nggak gila kok. Malah orang yang berani ke psikiater mengungkapkan adalah orang yang keren, bukan orang yang gila gitu. Yang sadar bahwa kesehatan mental itu penting. Ya. Jadi insight-nya yang jelek bahwa
memang gangguan jiwa itu insinynya jelek, berarti dia memang mengalami gangguan jiwa. Betul. Berarti kalau ada yang ngatain gitu, berarti kamu. Oh ya, gila. Besok kita harus datang. Kalau kita yang berani datang, berani konsultasi gini, ada sesuatu keren. Iya. Ya. Oke. Mbak Elina, pesan-pesan ini untuk Sobat Muwardi yang saat ini kan Sobat Muwardi itu semuanya pasti sudah berkeluarga. Biar tidak terjadi perceraian, dampak yang ini yang untuk sudah anak ya. Divorce ya pasti ya, karena ini tema kita penanganan divorce. Nah, kira-kira bagaimana? Ini pencegahan biar tidak terjadi perceraian. Bukan itu episode kemarin. Ini salah episode Untuk terus dampak. ini. Iya. Soalnya aku masih terngiang-ngiang dengan yang kemarin gitu loh. Sama layangan pedot. Terngiang peristiwa negatif kemarin kategori stres akut di shock. Waduh, nah, kamu habis ini harus konsul. Ini. Jadi ini tips ya dari Kakak Elina dan Dari Mbak Elina dengan Dokter Rati. Kakak Rati. Oh enggak ya dengan Dokter. Mbak Rati. Untuk Sobat Muwardi yang saat ini mungkin sedang menyiapkan, sedang diambang atau mungkin sudah bercerai, bagaimana tadi kita Untuk fokus dampakan. supaya anak-anak tetap tumbuh dengan sehat, bahagia dan tidak trauma ya. Oke, Silakan. dalam setiap keputusan itu tidak boleh mengedepankan keegoisan kita, karena di sekeliling kita pasti memiliki dampak, terutama anak. Satu, selalu peka dengan tumbuh kembang anak, karena yang kita bicarakan anak. Yes. Karena anak ini mengekspresikan bentuknya seperti yang saya katakan tadi, covert dan overt. Kalau covert, ya itu tadi diam, menyendiri, tidak biasa anakku seperti ini kan begitu. Kita harus peka terhadap hal itu. Terus yang kedua, ada tahap-tahap di mana kita harus memberikan suatu pendampingan. Contohnya 01 sampai 18 bulan. Ketika terjadi ketidakharmonisan atau konflik, segera selesaikan. Jadi di sini ada healingnya atau relaksasinya dulu sebelum memegang anak, dan usahakan tidak di depan anak walaupun 0 sampai 18 tahun mendengar 18 bulan. 18 bulan. Yes. Maaf. Mendengar, dan itu reaksinya ketidaknyamanan, perilaku yang muncul mungkin rewel. Yes. Terus asupan minum berkurang dan lain sebagainya, makannya kan begitu. Terus kalau usia 3 sampai 5 tahun kan prasekolah ini. Prasekolah juga perlu jangan pernah bertengkar di depan anak-anak. Iya. Selesaikan secara baik-baik di luar sepengetahuan anak. Entah menggunakan waktu yang tepat, dan di sini menahan emosinya perlu. Oke. Motivasi tertinggi untuk menyelamatkan anak tinggi, motivasi tertinggi di anaknya. Selalu ingatkan, motivasi tertinggi adalah anak. Apapun anak kita nanti adalah bentukan kita sendiri. Dan kalau menurut grand teori tempat kita, tempat psikiater dan psikolog, sama ini kakeknya grand teorinya, psikoanalisa, bahwa 5 tahun kehidupan pertama bisa memprediksi kepribadian dewasanya nanti, kan begitu. Oh, iya. Jadi apapun luka-luka yang didapatkan ketika 5 tahun ke bawah nanti akan berdampak ke dewasanya. Pengembangan kepribadian. Jadi kepribadian itu kan sebenarnya adalah proses adaptasi terhadap terhadap stres. Jadi seseorang mengembangkan kepribadiannya, entah dia menghindar, avoidant, itu terutama di usia 3 tahun, 1-3 tahun tuh terutama. Orang menjadi ini orangnya kok apatis banget kayak gitu, karena pola asuh di situ pengaruh banget. Orangnya menjadi dependen, tergantung, orangnya menjadi kayak obsesif kompulsif ya, 9 kepribadian yang akan kepribadian macam-macam kepribadian itu dibentuk di usia-usia ini. Usia itu, dan itu kan golden age, masa-masa emas kan. Iya. Golden age, Perkembangan masa-masa otaknya 0 sampai 3 tahun itu pesan-pesannya. Jadi bisa mengabsut tanpa filter. Pinternya. Tanpa filter loh ini. Tanpa filter. Iya, anak 5 tahun tanpa filter loh ini. Nah, makanya hati-hati kalau memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun. Para orang tua harus peka ini. Karena generasi Z, nanti generasi apa anak kita? Generasi Z. Iya. Generasi apa? Kalau Z udah nggak ada. Apa? Oke, mungkin itu aja dari Bu Elina. Ditambah. Kalau saya mungkin kalau tadi kan usaha
masalahnya kalau yang datang saya kan udah dalam keadaan patologis ya. Jadi yang harus benar-benar mereka ini kan, begitu ada sesuatu dari bayi tadi benar, gangguan makan, gangguan tidur, malah kalau bayi itu ditinggal datang itu biasa aja, itu aneh gitu, dia cuek kayak itu sudah patologis tuh gitu. Ada yang begitu, ada. Kemudian ada yang benturin kepala, ada gitu. Nanti tantrum. Benturin kepala nih ada. Pasien saya 14 bulan tuh kayak gitu. Tiap orang tuanya datang benturin kepala. Sebelumnya enggak gitu. Jadi makan, tidur, nangis mulu. Nah, itu ada tanda-tanda pertanda. Kemudian di usia yang naik lagi, TK, mulai rewel, nggak mau masuk sekolah, mungkin karena tadi didengar sesuatu di sekolah, tanda-tandanya kayak gitu, entah dalam bentuk perilaku, entah dalam bentuk emosi, entah dalam bentuk penurunan kognitifnya. Jadi yang dulunya bagus jadi nggak pintar lagi. Berarti kalau sudah ada seperti itu harus langsung datang ke ahlinya ya. Sebaiknya memang ayah bunda. Sebaiknya jangan mengabaikan tanda-tanda tadi. Jadi sebisa mungkin segera ditangani. Nah, bagaimana menanganinya pasti yang tahu adalah beliau-beliau kita ya. Tetapi yang belum ditekankan pada ayah bunda, kembali ke ayah bunda, selalu ciptakan kenyamanan dan keamanan bagi si anak. Selalu ciptakan, mungkin sentuhan fisik, belayan. Mungkin anak ya 0 sampai 18 tahun sering menimang-nimang, jadinya kan sering membelai, menggendong dan tidak apa-apa. 18 bulan. Kalau 18 tahun, 18 tahun. Ini mungkin sebelum closing ya. Sebelum closing kalau anaknya udah besar gimana? Kayaknya belum lupa dibahas ya gitu ya. Tadi kita masih fokusnya yang sama anak-anak masih kecil. Kita fokusnya sekarang mungkin tips kalau yang anaknya udah misalnya SMP, SMA nih, tipsnya untuk menyiapkan mereka supaya siap nih mama papa mau ini nih berpisah gitu. Pasti kan akan kedepannya juga akan timbul bulian ya. Makanya belum tentu juga kan. Ini makanya bagaimana orang tua yang tadi punya anak yang sudah dewasa begitu, remaja atau dewasa gitu ya. Pada intinya orang memiliki anak yang sudah dewasa ini biasanya merasakan ketegangan-ketegangan, siapa yang dominan, siapa yang pasif kan begitu. Anak dengan sendirinya muncul empati ke salah satu yang menjadi dominan dan tidak dominan tadi. Perhatiannya lebih ke yang tidak dominan. Seperti teraniaya, tersiksa kan secara batin. Ingat loh, KDRT tidak hanya kekerasan fisik, verbal juga. Itu mengganggu salah satu anak yang sudah dewasa. Malah cenderung keputusan mama. Ini satu yang ideal, anak yang ideal loh ya. Tetapi ketika kita menjumpai anak yang tidak ideal seperti harapan kita, seyogyanya orang tua perlu memberitahukan keputusan yang akan diambil. Nanti konsekuensinya akan seperti ini. Menjelaskan ya. Iya, konsekuensinya akan seperti ini. Dan salah satu faktor lingkungan berpengaruh. Ke sekolah jadi malu. Ke sekolah jadi malu, jadi korban bulian seperti itu. Biasa dijemput ayahnya ini kan, kemudian ada kekhawatiran secara ekonomi dan masa depan, nanti yang biayain kuliah saya siapa? Harus tekankan itu bahwa kamu akan aman sampai kamu kuliah nanti dan itu harus ditekankan. Karena pilihan terbaik bagi kita memang harus berpisah, bukan berarti memisahkan kamu dengan ayahmu atau dengan ibumu. Berarti sebaiknya tetap diajak diskusi. Betul, kalau anak yang sudah dewasa. Yang agak dewasa, karena gini, ada fase perkembangan di mana nih orang tua itu bukan idolanya lagi, tapi orang tua temennya. Terus ada satu waktu dikala itu dia akan ngerasa bahwa aku ini jangan-jangan bukan anak kandungnya ya. Ada benar. Ada juga loh. Itu perkembangan normal tuh begitu, ada yang ngerasa.
Jangan-jangan gara-gara itu tuh aku nggak dihiraukan sehingga orang tuaku bercerai. Nah itu lagi sesuatu yang penting banget dipertimbangkan. Itu di usia 6-12 tahun tuh dia akan ngerasakan itu. Yang nomor satu bukan idola lagi tapi gurunya, orang tua temennya, dia dipeluk udah nyaman. Selama ini tidak mendapatkan itu oleh orang lain. Nah, di atas umur itu hati-hati, dia yang lain, yang itu mudah maaf. Kalau dia nggak dapat dari orang tuanya yang suka ini, itu mudah di brainwash. Mudah di brainwash itu di usia 12 ke atas. Iya. Karena di awalnya sudah dibikin tidak stabil secara emosi. Jadi itulah yang pertengkaran itu kan membuat anak tidak stabil secara emosi. Jadi mudah sekali kena sugesti. Berarti untuk yang 12 tahun ke atas ini ya tetap harus tetap ekstra memberikan kasih sayang, sentuhan supaya tidak mencari ke yang lain-lain. Sentuhannya beda loh ya. Sentuhan bicara ya. Bukan sentuhan fisik, beda lagi. Diajak ngobrolnya itu, bukan yang maksudnya pendapatnya dia mulai didengarkan. Gitu. Yang paling bahaya brainwash dan tadi. diapresiasi. Iya. Oh itu bahaya tuh. Kenapa? Maaf, zaman dulu tuh yang kenapa ada yang bisa jadi bomber? Kenapa itu? Di situ dia karena di usia 12 ke atas 18 tahun itu dia idolanya, dia menentukan identitas diri. Di rumah kalau orang tua ini banget, dia identitasnya keluar, nggak eksis. Di luar dia bisa mendapatkan penghargaan itu. Entah maaf anak yang di luar yang suka begadang di jalan-jalan tuh, yang itu bisa yang jadi itu tanpa karena dia dihargai oleh temannya. Gitu. Jadi itu yang saya maksud brainwash dalam artian yang kita dapat pelajaran baru karena kita orang tua baru ya Bu. Tapi ini ilmunya kurang, kayaknya waktunya kalau kita ngobrol saya juga nggak cukup ya. Tapi karena nanti jadi batasan waktu buat sobat Muardi yang masih pengen banyak tanya-tanya, mungkin belum puas sama apa yang kita bicarakan hari ini, atau mungkin punya kasus yang berbeda-beda ya karena banyak sekali faktor. Itu bisa datang langsung kalau di klinik psikologi Rumah Sakit Dr. Muardi di Gedung Aster lantai 1. Kamar 10. Hari apa aja? Hari kerja ya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam setengah 4 sore. Nah, kalau mungkin mendapatkan psikiatri. Iya, mendapatkan penanganan yang lebih. Nah, yang lebih lagi yang mungkin sudah tadi ya. Disorder dan lain. Nah, itu nanti bisa datang ke klinik psikiatri anak ya. Psikiatri anak bertemu dengan dokter Marati di Gedung Wijaya Kusuma ya, Dok? Wijaya Kusuma, lantai 1. Ya, pokoknya datang ke Muardi, tanya aja pasti semua tahu gitu ya. Dokter Ati tahu, kenal. Bias kita langsung close aja. Kita langsung close aja ya. Terima kasih Mbak Elina, Dokter Ati, luar biasa. Ini tadi kalau misalnya kita diperpanjang mungkin sampai sore ya. Iya, ini kayaknya udah diperingatkan tadi dari sana. Ya baik Sobat Muardi, tentu saja ini semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya, dan tetap mengingatkan kepada Sobat Muardi, pokoknya harus memikirkan mungkin nggak 2 kali, 100 kali untuk perceraian itu. Jadi biar nanti karena dampak anak ini nanti akan sangat bahaya dan sangat besar tentunya ya Mer ya. Dan pasti kalau memang memutuskan divorce harus konsultasi dulu. Harus konsultasi dan baik-baiklah. Konsultasi ke pakarnya ya. Jangan sampai putus layangan. Jangan sampai putus layangan. Ya baik Sobat Muardi, demikian untuk sesi kali ini di Positif Podcast Sehat Solutif, dan jangan lupa untuk mengikuti materi-materi atau sesi-sesi berikutnya tentu saja akan lebih baik lagi. Hanya di Positif. Di YouTube. Maksudnya di YouTube, di Spotify juga ada. Bisa gitu ya. Di Instagram juga ada, bisa ya. Instagram iklannya aja ya. Iya. Oke, kita tutup ya acara Positif siang hari ini. Sekali lagi, bye. Positif Podcast Sehat Solutif.